Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji, sore ini saya online untuk mengundang teman-teman yang ingin melakukan konsul tentang brand dengan syarat seperti yang saya tulis di IG saya, yaitu pertama, bentar, ya. Yang pertama, Anda mendapat kesempatan untuk konsultasi selama 5 menit. Ya, dalam waktu 5 menit itu yang Anda lakukan adalah Anda sudah siap dengan plester, benang kusut, dan ceplok. Ya. Sekaligus Anda minta 5 teman Anda untuk ikutan di sini, supaya nanti setelah ini kalian bisa diskusi. Ya. Nah, bagi yang sudah memenuhi syarat itu, silakan Anda request untuk live bareng Pak B, sampaikan ketiga-tiganya. Ya. Jadi nanti Pak B akan membantu bagaimana caranya Anda bisa membuat satu brand plan dalam waktu 5 menit. Ya, jadi dengan catatan bahwa yang tidak lengkap tidak akan saya jawab. Oke. Baik. Ini belum ada yang masuk, belum ada yang minta untuk di live bareng. Jadi ya, ini ada, kita lihat apakah dia siap dengan plester, benang kusut, dan ceplok telur. Kalau enggak, diskualifikasi. Oke, ternyata Pak Kapten nggak jadi masuk. Yang masuk malah Bu Dita. Siapa yang sudah siap? Kalian mau konsultasi. Jadi, bagi yang belum ngikutin di account Instagram saya, pasti belum tahu apa itu yang namanya plester, apa yang namanya benang kusut, dan apa yang namanya ceplok telur. Baik, bagi Anda yang masih sempat buka, silakan dibuka. Ya, saya akan bisa jelaskan sambil saya jelaskan. Oke, bagaimana branding yang baik buat blog herbal? Kamu bukan follower saya lah. Kamu mesti jadi follower saya dulu, karena topik kita hari ini adalah ini. Ya, jadi harap Anda baca dulu. Saya buka konsultasi aja, saya tidak tanya jawab. Yang sudah siap, silakan. Ini saya bilang begini, membuat positioning semudah menempel plester di jidat. Ya, dan plester itu adalah yang. Jadi, kalau yang saya maksud, Anda sudah siap dengan plester, adalah Anda sudah siap dengan positioning. Positioning itu apa? Simpelnya adalah produk kategori yang dikasih kata yang. Tapi nggak sesimpel itu ya. Karena itu baru jembatan kuldinya. Baru
cara mudah untuk mengingatnya. Yang kedua adalah bagaimana membuat blueprint. Ya, blueprint itu adalah brand arsitektur, ya, semudah membuat benang ruwet. Nah, ini caranya gimana? Benang kusut itu adalah ingat ini, ingat itu. Itu adalah purpose dari brand. Anda ingin diingat sebagai siapa atau sebagai apa. Itu dulu, kalau itu sudah dapat, baru kemudian kita bicara telur ceplok. Ya. Nah, telur ceplok ini penjelasannya adalah seperti ini. Mau nyari ide buat konten, ya, mau nyari ide buat konten, telur ceplok itu kiasan. Ya. Halo Mas Handoko, apa kabar? Telur ceplok itu kiasan. Bahwa yang kuningnya itu adalah fokus dari konten. Nah, yang difokuskan apa? Apakah produk? Ya, Mas Handoko Indrayono, maaf lahir batin juga, kita belum sempat ketemu ya. Oke, saya jelasin dulu ya Mas ya. Jadi ceplok telur itu, kuningnya itu adalah fokusnya. Putihnya itu adalah kontennya. Jadi barang siapa sudah siap dengan plester, dengan benang kusut, dan dengan ceplok telur, dipersilakan untuk live bareng Pak Pi, kemudian menyampaikan, ini loh Pak Pi, benang kusut saya, ini loh Pak Pi, plester saya, ini loh Pak Pi, ceplok telur saya. Baru nanti, saya akan benahi. Ini biasanya kalau klien korporat ini nilainya M ini. Tanya Mas Handoko tuh kalau nggak percaya. Untuk UKM saya kasih waktu 5 menit saja. 5 menit saja untuk Anda bisa kalau Anda nggak ngikutin di Instagram saya, Anda nggak tahu. Ya. Anda kalau cuma mau masuk ke sini untuk dapat ilmu dari saya, bukan waktunya lain kali. Tapi kali ini saya hanya akan bicara tentang 3 hal itu. Nih, Koko 50-10, putus-putus. Mungkin tempat kamu yang putus-putus kali. Kalau saya baik-baik saja tuh kayaknya. Bentar, saya cek dulu. Apanya yang putus-putus? Oke. Baik, siapa yang sudah siap dengan plester, benang kusut, dan ini ada yang masuk nih. Ya, silakan teman-teman. Saya ulangi sekali lagi, Anda yang akan live bareng saya adalah Anda yang sudah melakukan PR, pekerjaan rumah. Ya. Yang pertama adalah bagaimana membuat positioning lebih mudah dari nempel plester di jidat. Anda boleh tanya Mas Handoko, bikin positioning itu tidak mudah ya. Jadi kali ini saya kasih tahu cara yang mudah untuk membuat positioning. Ya. Jadi saya menggunakan istilah plester itu untuk memberikan gambaran bahwa positioning itu adalah menempel
produk kita ke dalam benak konsumen. Makanya saya pakai plaster di jidat. Kalau Anda posting, Anda tahu nih. Yang ini nih. Nah, ya. Silakan baca dulu, baru kita bahas. Oke, saya ingatkan lagi ke teman-teman bahwa yang saya undang untuk kan Nida Mulia, silakan kalau mau coba nanti kalau nggak bisa diulangi lagi, kalau nggak bisa diulangi lagi sampai bisa, ya. Ini Bu Tita mengingatkan bahwa temukan yang sebagai plaster itu untuk mencari positioning. Jadi saya udah kasih contoh loh, Anda aja nggak baca tuh, malas. Bentar ya. Contohnya nih, ya sebutkan ini ya. Oke, ini plaster itu adalah yang, ya. Kemudian suara saya hilang. Apa saya sudahan aja ya? Soalnya dari tadi bermasalah terus. Sepertinya mungkin ini saya bermasalah. Koneksi saya bermasalah. Bentar. Oke, mudah-mudahan udah nggak putus-putus ya suaranya. Nggak putus-putus kan? Iya. Oke, siapa yang tadi mau coba? Mau masuk caranya, Anda keluar dulu, Hidayat, kamu keluar dulu. Nanti kamu akan di-invite oleh Instagram untuk live bareng. Nah, baru kamu oke, nanti saya approve di sini. Saya nggak bisa ngundang, belum pernah ya. Oke, saya udah ganti ke IndiHome dari First Media. Oke, jadi saya kemarin 3 hari itu mencoba untuk menjelaskan Assalamualaikum Pak Bi. Waalaikumsalam, Nida. Ya, Ya, jadi gimana? Alhamdulillah. Eh, saya punya toko online, Ya, namanya oke. Sabah Food Store. Dia itu Oke. menawarkan produk untuk jual kurma dan madu. Jadi untuk produk-produk kesehatan gitu Tunggu, Pak tunggu. Bi. Tunggu. Kategorinya adalah marketplace online, Marketplace online. Oke. Nah, di khusus situ saya mau, suplemen. ya, Oke. saya buat positioningnya itu, sebelumnya kan saya bikin parcel buat di apa pas Ramadan kemarin. Nah, saya mau fokus di situ. Jadi produk-produknya itu bisa untuk di hampers, bisa di packaging cantik gitu, Pak Bi. Ya, ya, Kayak gitu. ya. Positioningnya itu. Terus untuk Terus, buat telur ceploknya itu, saya udah buat benang, konten misalnya. benang kusutnya dulu. Oh, benang kusutnya dulu, bentar. Benang kusut itu blueprint. Oke. Berarti ingat Sabah Food Store itu sebagai marketplace yang bisa menyediakan hampers yang handmade gitu, Pak Bi. Ini, cari sesuatu, ya, cari sesuatu yang memudahkan orang mengingat, gitu ya. Misalnya, ingat seleraku, ingat Indomie. Oh. Ingat Itu gantinya jual ngopi, tagihan dia.
Bukan tagline, tidak harus tagline. Ya. Ingat ganti yang ngopi, ingat Kopiko, gitu ya. Jadi eh, karena ini apa? Ini penting karena ini adalah cara untuk mencari tipping point. Tipping point itu adalah hal kecil yang membuat perubahan besar terhadap produk kamu. Ya. Gambarnya korek api. Korek api itu kan kecil, pentolnya juga kecil gitu ya. Tapi kalau dinyalain, dia akan membuat perubahan besar. Nah, kalau kamu adalah marketplace yang hampers yang ini ya, ini kepanjangan orang susah ingat. Kamu cari yang simpel aja. Mungkin handmade kali ya. Handmade itu, handmade dalam arti kata apa ini? Si hamper saya tadi itu terlalu ini ya, terlalu general ya. Terlalu general. Jadi Terus spesifik ya. Lebih baik ingat hamper suplemen. Oh, jadi masukin ke kategorinya langsung. Langsung kategorinya. Karena itu menjadi new kategori. Iya. Karena kategori kamu kan bukan hampers. Kategori kamu kan bukan suplemen. Kategori kamu kan online. Atau dibalik produknya. Kamu masuk kategori suplemen, tapi yang dijual online. Kalau itu saingannya banyak. Iya. Ya kan? Jadi sebenarnya saya juga bingung nih, maksudnya ibu saya mau banyak-banyak gitu, tapi saya mau kan ngikutin branding, jadi harus fokus gitu. Jadi kayak Bu Palu Gada, tapi memang harus spesifik gitu ya. Kalau terlalu banyak malah orang nggak ingat gitu. Kenapa orang ingat Pak Pi dengan brand? Karena Pak Pi udah ngomongin brand aja. Walaupun Pak Pi itu pakar advertising juga, pakar copywriting juga, pakar program juga, sutradara juga. Tapi ngomongin satu aja. Karena kalau semua diomongin, malah orang nggak ingat saya itu siapa, ya. Ya. Oke, lalu kontennya apa nih? Kalau kontennya itu jadi lebih ke jelasin manfaat si suplemennya tadi. Misalnya kurma, jadi jelasin manfaat kurma apa, terus khasiatnya apa aja, terus ditarik sama kebiasaan. Aku juga lebih ke kebiasaan apa sih yang agamis gitu, misalnya kebiasaan puasa di Islam, jadi dibahas kayak gitu. Jadi kuning ini ceplok telur nih, kuningnya itu produk atau value. Kalau produk, kamu ngomongin soal madunya diproduksi oleh lebah yang diternakan atau lebah hutan. Hutannya hutan Riau, Rionya Rio daratan apa Rio lautan. Terus hutannya itu ada kayu manis atau kayu apa gitu. Itu ceritanya tentang fisik ya. Tapi kalau kuningnya itu adalah value, kamu ngomong tentang bagaimana madu itu menjadi kebiasaan orang buka puasa di Saudi Arabia, di Mekah. Dan Mekah itu begini-begini, kenapa disebut haram, kenapa disebut ini. Ya? Ya. Ngerti ya? Nah, ya, ngerti. Jangan lupa, kamu boleh muter kemana-mana, tapi yang terakhir harus selalu ada baseline-nya itu mengingatkan kepada produk kamu. Ya? Ya. Jadi ini semua bisa didapat di, apa namanya tadi? Marketplace kamu? Sabah Food, ya. Nah, ini semua bisa didapatkan di Sabah Food. Jadi Sabah Food selalu menjadi closing, menjadi baseline. Bukan tagline ya, baseline. Baseline itu garis bawah kalimat terakhir yang kamu sebutkan. Ya. Tapi aku mau nanya lagi, di setiap caption itu perlu nggak sih call to action, misalnya order ke sini, kan kayak tadi Pak Abi ingetin ya, jadi sekalian ngingetin semua ini ada di kita gitu. Oke. Jadi istilah caption itu lahirnya begini. Orang kalau baca koran, itu cuma baca 3. Ya, headline,
kepalanya itu, terus gambar, ilustrasi, di bawah gambar ada tulisan caption namanya. Ya. Caption itu adalah tulisan di bawah gambar. Nah, orang baca koran itu hanya baca headline, gambar, dan caption. Oke, kamu bermasalah dengan ini kayaknya, dengan koneksi. Ya, nanti kalau udah ini lanjut lagi ya. Baik, kalau ada yang mau masuk lagi silakan. Belum ada. Ini ada nanya, Pak, saran sebagai reseller harus apa ya supaya bisnis dapat bertahan dan bisa berkembang? Ceplok telur, dah gitu aja. Apa itu ceplok telur? Kamu cari di postingan saya di di Instagram. Karena kalau kamu masih nanya begini, berarti kamu bukan follower saya. Mana nih yang lain? Oke, ini ada lagi nih. Hidayat Antonra. Selamat sore, Pak. Selamat sore, ya. Gimana, Hidayat? Ini lanjut, Pak. Kemarin saya tentang produk cincin kawin lagi. Oke. Yang kemarin. Oke. Ini sudah saya siapkan ya, Pak. Nanti mohon dikoreksi. Oke. Produk saya cincin kawin, mereknya Alphard, cincin kawin Alphard Jewelry. Plesternya cincin kawin Samawa. Oke. Benang kusutnya, ingat cincin kawin, benang kusutnya, ingat Samawa, ingat cincin kawin Alphard Jewelry. Oke. Ceplok telurnya, Samawa bersama Alphard Jewelry, atau Samawa bersama cincin kawin Alphard. Oke. Rada kusut sih kamu kayaknya, nyusun ya. Kusut apa? Ya ini kusut sekali. Ya, jadi yang pertama itu plesternya nih ya. Okay. Jadi cincin kawin yang apa? Kamu mau fisik atau mau non fisik? Kamu tadi sebut Samawa, ya? Iya, Pak. Ya, yang Samawa. Kemudian berarti ingat cincin mereknya apa sih kamu tadi? Alphard Jewelry. Alphard, Pak. Ingat cincin kawin Alphard, ingat Samawa. Ya. Nah, kemudian untuk kontennya kamu harus memilih kuningnya itu adalah cincin kawin, ya, atau Samawa. Karena kan ingat cincin Alphard, ingat Samawa. Jadi konten kamu itu tentang Samawa. Seperti saya bilang kemarin kan bahwa Samawa itu atau cincin kawin itu tidak hanya dipakai pada waktu nikahan saja. Betul, tapi ya. Itu simbol bahwa sebuah pernikahan yang abadi karena Samawa. Ya. Nah, pernikahan 1 tahun diperingati dengan cincin kawin 1 tahun. Nggak tahu desainnya, kodenya apa. Anniversary yang, karena begini, kalau kamu jual cincin kawin aja, maka hanya dibeli atau bisnisnya kayak kain kafan.
Dibeli satu kali seumur hidup. Iya. Karena banyak orang-orang yang masih idealis bahwa pernikahan itu sekali seumur hidup. Ya. Sehingga cincin kawin kamu cuma dibeli sekali seumur hidup. Iya. Nah kalau gitu kan berarti kamu cari klien baru terus. Betul. Padahal lebih mudah Anda memelihara klien yang lama. Nah, saya bilang sama kamu kemarin, belajar jadi fotografer pernikahan. Fotografer pernikahan itu kalau dia hanya motret perkawinan, dia hanya satu kali aja motret dapat ordernya. Ya. Maka dibikinlah pre-wedding fotografi, wedding fotografi. Udah gitu nanti 1 tahun anniversary diperingati, difoto lagi, dandanin lagi, pakai dekor lagi, foto lagi. Udah gitu hamil 4 bulan, foto lagi. Hamil 7 bulan, foto lagi. Jadi dibuat event itu selalu membutuhkan fotografi. Nah sama, kamu bikin event yang selalu bikin perlu cincin. Ya. Kasih tahu bahwa cincin pernikahan itu sakral. Harus disimpan, tidak boleh dijual. Yang dipakai sehari-hari adalah cincin anniversary setahun. Kemudian anniversary 2 tahun, anniversary 3 tahun. Terus kalau kamu ditanya, udah berapa tahun mas nikah? Udah 5 tahun. Cincinnya sejak kawin ya itu, iya. Oh, kamu pelit ya, cincinnya cuma itu aja. Nah gitu. Iya Pak. Ya, jadi dengan demikian, orang itu berkali-kali membeli. Jadi, nah samawa itu dijelasin itu, bahwa samawa itu tidak bisa hanya nikah sekali, udah gitu terus berharap akan samawa seumur hidup. Enggak. Itu harus dipupuk. Setiap tahun, kayak orang ulang tahun, tiap hari niup lilin lah. Gitu. Tiap tahun niup lilin. Harus dipupuk setiap tahun, yaitu anniversary. Setiap anniversary, itu harus ganti cincin. Berarti itu nanti saya... Berarti Pak, yang samawa ini yang nantinya akan saya bikin konten untuk brandnya itu ya Pak ya? Karena value-nya itu. Value-nya itu ya, ya paham Pak. Value itu. Oke, masih ya. Oke. Makasih Pak, sama-sama. Sama-sama. Baik, terima kasih. Silakan kalau ada yang mau live bareng saya lagi, 5 menit bareng Pak Bi, konsultasi. Ada yang mau bikin rendang-rendang. Ya, nah sekarang sih emang begitu. Kalau bikin nama, salah-salah. Apa yang harus dilakukan di awal saat membangun bisnis konveksi? Ya, beli mesin jahit. Kalau bisnis konveksi ya, beli mesin jahit. Kalau nggak punya mesin jahit, ya nggak bisa jadi konveksi.